Sejak manusia pertama kali menatap gelapnya malam, selalu ada rasa takut yang bersemayam. Suara langkah di lorong sepi, bayangan samar di sudut kamar, atau sesak di dada saat tidur. Semua dianggap sebagai bisikan dunia gaib. Namun, apa benar itu ulah makhluk tak kasat mata? Atau hanya permainan halus dari otak kita sendiri? Selamat datang di Mythmedic, sebuah perjalanan menembus batas antara mitos kuno dan sains modern. Di sini kita akan membongkar rahasia di balik fenomena yang selama ini dianggap mistis dengan kacamata medis, logis, dan nyata. Sejak zaman kuno, manusia selalu mencari jawaban atas mimpi, bisikan gaib, dan pengalaman ganjil yang terjadi di antara tidur dan terjaga. Di banyak budaya, kisah tentang makhluk yang menindih dada tersebar luas. Orang Jawa menyebutnya ketindihan. Di Barat dikenal sebagai sleep paralysis demon. Sementara di Timur Tengah disebut sebagai gangguan jin dalam tidur. Namun di balik cerita mistis itu, tersembunyi rahasia besar, otak manusia. Organ yang beratnya hanya sekitar 1,5 kilogram ini, diam-diam menyimpan jagat semesta yang tak kalah luas dari luar angkasa. Di dalamnya, miliaran sel saraf bekerja tanpa henti, menyusun mimpi, membangun ingatan, bahkan menciptakan ilusi yang tampak begitu nyata, meski tidak pernah ada. Saat kita tidur, batas antara dunia nyata dan dunia bayangan menjadi kabur. Tubuh terkunci, suara tertahan, sementara otak memproyeksikan sosok-sosok menakutkan yang sering kita sebut hantu. Tetapi, apakah benar itu makhluk gaib? Ataukah hanya permainan pikiran kita sendiri? Malam ini, mari kita jelajahi cara kerja otak. Menyingkap bagaimana sepotong daging berwarna abu-abu di dalam kepala bisa membuat kita percaya pada sesuatu yang mungkin hanya bayangan. Ketindihan, atau dalam bahasa medis, sleep paralysis, adalah momen ketika jiwa seakan terbangun, namun raga masih terikat dalam rantai tidur. Normalnya, otak membuat tubuh kita lumpuh saat bermimpi. Perlindungan alami, agar kita tidak berlari sungguhan saat bermimpi dikejar, atau menjerit keras saat berteriak dalam mimpi. Tapi terkadang, otak bangun lebih cepat. Kesadaran kembali. Mata terbuka, namun tubuh tetap terkunci. Saat itulah kita merasa terjebak di antara dua dunia, tidur dan terjaga. Disinilah otak mempermainkan kita. Amigdala, pusat rasa takut, menyalakan alarm bahaya. Tubuh tak bisa bergerak, napas terasa berat, dan otak menyimpulkan ada sesuatu yang menindih kita. Lobus visual di belakang kepala mulai memproyeksikan bayangan. Sosok hitam di sudut ruangan, wajah pucat yang mendekat perlahan, atau makhluk tak bernama duduk di dada, menatap tanpa suara. Dan saat itu belum cukup, sistem pendengaran ikut menambah teror. Bisikan, suara langkah kaki, deru napas yang bukan milik kita. Semua terasa nyata,
Padahal semuanya hanyalah proyeksi. Sebuah film horor yang diciptakan otak, lalu diputar tepat di dalam kepala kita. Bayangkan otak seperti komputer. Saat tidur, ia masuk mode sleep. Saat bangun, sistemnya harus booting. Tapi ketika ketindihan terjadi, kesadaran hidup lebih dulu. Sementara tubuh masih membeku. Seperti layar komputer yang menyala. Tapi sistem di dalamnya hang. Kita terjebak di layar error. Terjaga, tapi tak berdaya. Fenomena ini sering datang pada mereka yang kurang tidur, kelelahan, atau terbebani pikiran. Posisi tidur terlentang juga memperbesar peluangnya. Maka, bukan kamar yang angker, bukan pula roh yang menempel, melainkan otak yang salah sinkronisasi. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Saat terjebak, jangan melawan dengan panik. Tenangkan pikiran, fokus gerakan ujung jari, atau tarik napas perlahan. Sedikit demi sedikit, tubuh akan bebas. Dan ketika itu berakhir, kita tahu, ini hanyalah permainan otak. Jadi, apakah ketindihan adalah serangan makhluk gaib atau sekadar bayangan yang lahir dari ketakutan kita sendiri? Otak mampu menciptakan dunia begitu nyata, hingga kita percaya pada hantu, iblis, atau jin yang sebenarnya hanya fata morgana. Pada akhirnya, mungkin yang paling menyeramkan bukanlah makhluk gaib, tapi betapa kuatnya otak kita menciptakan realitas yang bahkan tak pernah ada. Kita baru saja menyingkap satu misteri lama, sesuatu yang sering dianggap sebagai gangguan mistis, namun ternyata hanyalah permainan rumit dari otak kita sendiri. Dari rasa tertekan di dada, bayangan hitam di sudut kamar, hingga bisikan yang terasa nyata. Semua berawal dari sebuah fenomena medis, sleep paralysis. Dan ini baru permulaan. Masih banyak mitos, legenda, dan ketakutan kuno yang bisa kita bedah melalui kacamata ilmu medis dan logika modern. Dunia penuh dengan cerita, dan setiap cerita menyimpan rahasia yang menunggu untuk diungkap. Kalau kamu ingin ikut menyusuri lorong antara mitos dan medis bersama MythMedic, jangan lupa tinggalkan like, bagikan video ini, dan tentu saja subscribe channel ini. Tulis di kolom komentar, mitos apa yang menurutmu layak kita bedah di episode berikutnya. Karena di sini kita percaya, di balik setiap mitos selalu ada logika medis yang tersembunyi. Sampai jumpa di kisah selanjutnya bersama MythMedic.